Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rengganis Pradita SPD. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka dari SD Negeri Raja Galuh Kidul 1. Pendekatan yang saya gunakan untuk merumuskan visi guru penggerak adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dengan kolaborasi dan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah. Adapun langkah yang dilakukan untuk menerapkan inquiry apresiatif adalah melalui pendekatan bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Penjelasan dari pendekatan bagja ini adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif yang akan dijadikan pelajaran. G. Gali mimpi. Digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Dan yang terakhir, A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut adalah visi guru penggerak yang sudah saya rancang, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, aktif, terampil, mandiri, dan kolaboratif dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sudah dirancang, maka harus adanya langkah nyata atau prakarsa perubahan yang dilaksanakan. Sementara itu, untuk merumuskan prakarsa perubahan yang efektif, saya menggunakan pendekatan ATAP yang memudahkan saya untuk membuat prakarsa perubahan. ATAP itu sendiri merupakan singkatan dari awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Pada tahap awal, saya menemukan beberapa permasalahan seperti lokasi dan topografi sekolah yang sempit, lingkungan belajar terbatas, dan halaman seukuran lapangan badminton. Latar belakang siswa pun sangat beragam dan masih banyak ditemukan siswa yang kurang percaya diri, pasif, bergantung pada orang lain, dan kurang kerjasama. Tantangan yang saya temui antara lain: 1. Sarana prasarana yang tersedia terbatas. 2. Latar belakang siswa yang beragam. 3. Karakter siswa dan pola pikir pada siswa yang sudah melekat bahwa pembelajaran terkadang membosankan. 4. Siswa terkadang masih kurang peduli dengan temannya. Lalu, aksi yang bisa dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut adalah: 1. Merubah pola pikir siswa dari belajar membosankan ke belajar menyenangkan, misalkan pembelajaran yang diselingi permainan maupun media ajar berbasis teknologi. 2. Merancang pembelajaran kelompok agar peserta didik lebih aktif, kolaboratif, mandiri, dan terampil. 3. Menerapkan budaya 5S agar meningkatkan kualitas akhlak siswa. Pembelajaran yang dapat diambil antara lain: 1. Siswa merasa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Siswa mulai aktif, kolaboratif, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia. 3. Hasil pembelajaran yang telah dilakukan lebih bermakna. Prakarsa perubahan yang sudah saya rancang setelah melalui pendekatan ATAP adalah meningkatkan karakter murid yang berakhlak mulia, aktif, terampil, mandiri, dan kolaboratif pada peserta didik melalui pembelajaran dengan permainan dan media ajar berbasis teknologi. Lalu, tahapan
tahapan Bagja yang sudah saya rancang melalui kanvas Bagja adalah sebagai berikut. Yang pertama B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang sudah saya rancang adalah bagaimana caranya agar dapat menumbuhkan karakteristik peserta didik yang berakhlak mulia, aktif, terampil, mandiri, dan kolaboratif. Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, mencari informasi atau referensi dari berbagai sumber. Dua, melaksanakan pembiasaan 5S. Tiga, meminta saran dari rekan sejawat lainnya. Dan empat, mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan diri. Tahap yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang sudah saya rancang. 1. Siapakah yang sudah pernah berhasil menerapkan pembelajaran yang berakhlak mulia, aktif, terampil, mandiri, dan kolaboratif? 2. Aktivitas apa yang sudah dilakukan? 3. Situasi apa yang mendukung? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama mencari contoh nyata bagaimana menumbuhkan karakter peserta didik yang demikian. 2. Melakukan kegiatan wawancara, angket, atau survei pengalaman dengan kepala sekolah, guru, orang tua, maupun siswa. Tahapan yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaan yang sudah saya rancang. 1. Apakah adanya kebiasaan baru dari peserta didik apabila kegiatan pembelajaran berlangsung secara aktif, terampil, mandiri, dan kolaboratif? 2. Apa yang akan saya dapatkan apabila pembelajaran yang saya impikan terwujud? Tindakan atau penyelidikannya. 1. Membuat daftar keterampilan baru yang akan diperoleh oleh siswa. 2. Membuat gambaran mengenai situasi kelas dalam proses pembelajaran yang berlangsung secara aktif, terampil, mandiri, dan kolaboratif. Tahap yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang sudah dirancang. 1. Langkah apa yang perlu diambil dalam mewujudkan pembelajaran yang berakhlak mulia, aktif, terampil, mandiri, dan kolaboratif? 2. Adakah tindakan lain yang mendukung mencapai impian tersebut? 3. Bagaimana cara mengukur ketercapaian pembelajarannya? Tindakan atau penyelidikannya. 1. Menggali informasi dari berbagai sumber. 2. Membuat capaian realistis. 3. Melakukan dialog bersama guru, kepala sekolah, murid mengenai pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Tahapan yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaan yang sudah dirancang. 1. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? 2. Bagaimana cara menjaga konsistensi dalam mewujudkan pembelajaran yang berakhlak mulia, aktif, terampil, mandiri, dan kolaboratif? Tindakan atau penyelidikannya. 1. Mengajak atasan dan rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang berakhlak mulia, aktif, terampil, mandiri, dan kolaboratif. 2. Melaksanakan refleksi dan evaluasi rutin. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.